Bang Bujang. Ya, halo. Halo, silakan. Bang, aku mau nanya bang. Apa tuh? Nanya tentang salib itu. Kenapa? Kok bisa orang Kristen itu menyembah salib itu bang? Gak ada menyembah salib, kita menyembah Yesus Kristus yang telah disalibkan untuk keselamatan kita. Bukannya Yesus Kristus itu dibawa naik oleh Allah? Dibawa naik kemana? Ya, naik ke surga. Ke surganya di mana? Hah? Surganya di atas. Apa? Di atas mana? Hah? Surganya di mana? Surganya di atas. Atas mana? Ya, banyak orang bilang surga itu di atas katanya kan. Di atas mana? Di atas saya itu masih lantai 3. Di atas mana? Ya, saya juga belum pernah lihat surga itu di atas Ya kan. Tapi sudah, banyak kalau belum pernah lihat, kenapa kamu bilang di atas? Kalau gitu di atas mana Nabi Isa? Kita nggak tahu, nyangkut kali. Ya. Bisa bilang di atas, di atas. Kalau masih di atas, saya nyangkut. Ya kan, makanya digeser atau plotengnya. Udahlah, jangan ngomongin tentang Nabi Isa. Udah, fokus aja nanya tentang iman kekristenan. Apa yang mau ditanya tentang iman kekristenan yang akan membuat kamu mengenal kekristenan dan meninggalkan ajaran yang dibuat-buat oleh manusia mengaku sebagai nabi itu? Nih, saya mau nunjukin. Kamu kalau nggak ada guna, mending saya lagi mau menunjukkan sesuatu. Ini kelakuan Islam yang sangat-sangat bikin saya garuk-garuk kepala dan terkencing-kencing. Lihatlah kelakuan mereka itu. Ya. Ini kan yang tadi ini si akun Andri itu, lihatlah. Nih, tuh. Ya, tuh lihat ya. Tuh. Inilah Islam. Mau ngapain dia? Hah? Mau jadi ini mandor. Ya, ada aja mereka itu ya. Kenapa ya orang-orang itu aneh-aneh sekali ya? Kenapa orang-orang itu aneh sekali guys? Guys, udahlah. Pak Bujang turun ya. Kenapa nama pun Bujang lah? Bukankah itu bahasa kasar ya teman-teman yang dari Medan? Aku pun nggak tahu sih. Tapi kayaknya waktu itu ada yang bilang. Salam Ica. Malam. Ya. Selamat malam. Gimana bang? Hai. Boleh bertanya bang? Boleh. Bang, kenapa ada ayat yang mengatakan di kitab Injil bang, bahwasanya siapa yang panggil dia Tuhan, mengusir setan dengan nama dia, itu seakan-akan dia dikatakan, enyahlah kau dari hadapanku. Diusir bang, kalau panggil kita dia Tuhan. Enggak, salah, bacanya jangan kayak gitu. Lu kayak Muhammad nggak bisa baca tapi ngaku bisa baca. Diangkat jadi nabi lagi. Muhammad Mane. Banyak, nama teman gua ada Muhammad. Nggak bisa baca beneran. Nggak lulus dia. Udah 2 tahun nggak lulus dia. Nggak tahu kabarnya gimana tuh. Terakhir sih pas SD. Terus gimana bang pengertiannya itu bang, ayat itu? Pengertiannya ya, kamu baca dulu, belajar baca, baru kamu ngomong lagi sama saya. Kamu yang baca. Makanya bang, ditanya bang. Ya, kalau mau dijawab, coba dengerin dulu. Jangan gogoakan di situ. Ini udah malam soalnya. Jangan lupa pakai sistem lo beriman di sini. Kalau di sini udah malam, semakin malam kita semakin tenang. Kalau lo semakin malam pasti ribut kali, berisik, apalagi malam Jumat nih kan. Nih, kita buka dalam Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 23 kita baca ya. Yang benar, jangan kayak lu punya ajaran bacanya punya nggak tahu, nggak ngerti bahasa Arab, cuman baca. Nih, Matius 7 ayat 21 kita baca. Nih. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu?
Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa Yesus ngomong gitu? Baca hal-hal pengajaran sesat, mereka yang mengajarkan Yesus Tuhan tetapi tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Makanya Yesus bilang bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan. Berarti bahasa Indonesia nggak Ical? Bukan setiap orang yang makan akan kenyang. Kalimatnya sama. Bukan setiap orang yang makan akan kenyang begitu saja. Ketika Yesus bilang bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Paham nggak konsisten gitu? Artinya, nggak semua orang yang menyeru Yesus Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena kebanyakan dari mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Apa kehendak Bapa di surga? Yesus bilang kehendak Bapa di surga dalam Injil Yohanes, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga yang sempurna. Yang tadi saya jelaskan di awal. Kehendak Bapa itu adalah mengasihi. Ketika Yesus bilang, Bapamu di surga menerbitkan matahari bagi orang baik maupun orang yang tidak baik. Tuh. Jadi percuma menyebut Yesus Tuhan tetapi tidak melaksanakan hukum kasih. Nah, tapi teman-teman, yang lebih mantap adalah di sini. Kalau Yesus katanya bukan Tuhan, Yesus bisa loh mengusir orang biar nggak masuk ke dalam surga. Yesus bisa loh menentukan siapa saja yang masuk ke dalam surga. Bukankah itu seems like obvious? Itu hanya saja yang mampu menghakimi, yang mampu menentukan siapa-siapa saja yang masuk surga. Yesus mampu melakukan itu, berarti Yesus adalah tuh melakukan itu. Gitu ya bang? Iya, karena nabimu bahkan tidak mengetahui keadaan umatnya, betul nggak? Tidak bang, tahu bang. Ya, tahu. Iya bang. Tahu dari mana dalilnya? Tahu ya bang, jadi karena dia Dalilnya di mana dalilnya? Jangan cerita dulu, dalil dulu baru bercerita. Dalil dulu, dalil. di mute bang. Ya kalau saya mute berarti kamu harus sesuai dengan apa yang saya minta. Dalil dulu baru cerita. Dalil. Gimana mau dikasih dalil bang kalau Ya di silakan kasih sekarang. Iya bang. Kalau Nabi kita itu mengucapkan dalil, mau Nabi lo mengucapkan salam kek, mengucapkan apa kabar kek, mengucapkan lagi di mana kek, udah makan apa belum, gue minta dalil, jangan alasan. Dalil, dalil, dalil. curang abang, kami sebut dalil. Curang, lu yang datang belakangan ngaku paling ada duluan, lu yang curang, soan berisik. Dalil, dalil, dalil. Abang curang, saya mau sebut dalil. Saya sudah bilang yang curang kalian yang datang duluan, kalian datang belakangan, kalian ngakunya duluan. Selesai nggak selesai kumpulin, buruan dalil, 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 bukan bercerita, dalil. Gimana mau sampaikan dalil kalau di mute bang? Ya sudah serahkan sekarang langsung dalilnya apa? Iya, dalilnya begini bang. Nabi Muhammad SAW bersabda, ummati, ummati, ummati. Itu bang. Artinya apa umati? Ya umatku, umatku, umatku. Kirain mati. Ternyata benar guys artinya itu. Lu tahu nggak kenapa ngomong kayak gitu dia? Dia kagak tahu apa yang terjadi. Justru itu dia Tahu bang, tahu banget. Tahu. Dalilnya seperti apa? Ya ummati, 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 dia memperhatikan umatnya. Dia memperhatikan umatnya. Kalau dia memperhatikan umatnya, kenapa dia bilang umati? Iya, tandanya sayang bang sama Ya, umatnya. jangan bohong. Gua bilang lu jujur ya, jangan sampai gue bongkar. Kenapa bohong bang? Kenapa abang tahu kami bohong atau tidak? Tahu lah orang gue pernah Islam. Wah, Tuhan itu bang. Anda menyebut diri Anda Tuhan kalau tahu semua orang bohong. Ya, apaan sih? Nggak nyamuk ah. Kalau tahu orang bohong, lu Tuhan. Mak lu kalau lu tahu lu bohong, lu mau ngomong kayak gitu nggak mak lu? Mama tahu dari mana aku bohong? Mama Tuhan kah? Ini kurang ajar. Otaknya nggak dipakai. Beneran, gue bingung kenapa mereka bisa ada di dunia ini. Otaknya gitu loh. Kok tahu saya bohong, kamu Tuhan ya? Lah.
Pusing. Mati. Mati. Aduh Tuhan. Azab sebentar lagi tiba. Iya, tadi sudah baterainya habis, Pak Ujang. Apa kamu ngomongin azab terus di bawah? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, maksudnya gini, kalau mau ngebahas Kristiani, kamu jangan nyangkut-nyangkut bawa-bawa Islam. Gak mau nyangkut-nyangkut, yang nyangkut-nyangkut itu Nabi Maneh. Di tanah nyangkutnya, saya mah gak nyangkut, saya mah di sini duduk diam. Cali kue di kursi, tidak kursi. Dari mana nyangkut-nyangkut? Enggak nyangkut. Nggak ada yang nyangkut, Mang. Biasa nyarios Sunda, Urus agama kamu sendiri. Orang Islam orang kamu. Iya, terus? Iya, jadi seolah-olah kamu itu mendiskreditkan agama lain. Terus? Padahal untuk mencari pembenaran kamu sendiri itu tidak boleh. Baik di agama ataupun di negara itu nggak boleh. Saling menghargai. Apalagi kalau dilarikan ke agama. Berapa harganya? Kalau mau disaling menghargai ya udah berapa harganya? Saya hargai. Tapi berapa harganya? Sok, nego dulu. Open bid. Sok atuh harganya berapa? Nah itu kamu jangan di mute dong kalau berani, gentleman dong, jangan di mute, kita argumen di sini. Ini cowok 2 orang berduaan di situ. Itu ngapain, Pak? Kok ada 2 orang suaranya legion ya? Hah? Namun aki-aki, kok cowok? Kita duaan di jam berapa ini Lu di mana? Kita lagi pijit masuk tuntaskan. Kalau lagi pijit majak habisan TikTok malah ada TikTok lagi pijit. Sok atuh fokus pijit. Malam Jumat kan? Pijit vitalitas ya. Sok atuh lanjutkan. Ulah ganggunya. Kenapa? Malam Jumat kan? Iya, lagi pijat vitalitas kan? Ya udah, fokus saja, jangan kesini, jangan ganggu. jangan di mute dong kalau Jangan ganggu atuh, teh baru udah tadi. ayo jangan di mute. Ya jangan mendimit atuh, pijat dulu Selesaiin atuh. 30 menit mah lumayan. Adu argumen aja, Jangan adu argumen. Lemes atuh, habis dipijit mah. Sok minum teh hangat dulu. Udah kita sekarang bahas Oh udah selesai ya sudah. Sok atuh kalau udah selesai mah bilang lain belum selesai. main dalil, oke? Main dalil. Dalil apa? Main apa? Dalil apa? Oke, Main- saya sebutin dalilnya. Saya sebutin Yuk. dalilnya. Oke, Kamu siap. Oke, siap. Dengerin ya. Dengerin, ayo. Oke. Istadillah qabla an ta'takid. Artinya apa? Lanjutin. Istadillah qabla an ta'takid. Sebutin. Enggak, maksudnya gini. Enggak. Udah bilang oke. Enggak. Apa lu? Saya bilang oke. Siap. Apa? Istadillah qabla an ta'takid. Lanjutkan dan artikan. Diam. Jadi berjalanlah seperti Nggak biasa. mau. Udah malam, ngapain nyuruh orang jalan? Jawab. Ngapain nyuruh orang tengah malam begini jalan kemana? Nggak usah aneh-aneh. Jawab.
Orang lagi diskusi, tadi ngajakin diskusi, ngajakin adu dalil, disuruh berjalan. Ngapain gue jalan? Ini bisa ganti-ganti suara gini keren, pengen ikutan ah. Aku loh sekarang di Jakarta. Aku di Kebon Jeruk loh sekarang. Kamu jangan macam-macam. Gugus suarana. Gugus suarana. Iya. Mau mana yang di Kebon Jeruk, mau di kebon apa? Kebon angsa, kebon bidadari. Lu di mana sekarang? Lu di mana sekarang? Gak usah jawab dalilnya. Jawab dalilnya itu apa? Istadilah qabla an ta'takid itu artinya apa? Apa? Dalilnya itu siapa? Ya benar. Nggak usah dimain mute lu kayak orang bener. Iya, kamu yang nge-mute, berarti kamu gak berani. Nah, saya nggak mute, kamu yang mute sendiri. Udah dibuka terus di mute lagi, dibuka di mute itu mute sendiri. Jawab, jangan Sherlock, lu kurir, mau ngirim paket ke rumah gua. Jangan tengah malam kurir. Sherlock. Maaf ya, bukan merendahkan profesi kurir lagi. Ngapain nanya Sherlock? Aneh. Kamu mau dibunuh sekarang? Wah tuh kata akinya teh. Ulah gitu atuh jang. Loba gaya mana teh. Dahar deui. Tuang, makan yang banyak biar begiji. Jangan ngajakin orang Sherlock ntar ketemu cungkring. Mana bunuh. Kebon jeruk. Nggak bakal gue turunin orang kayak gini aja. Lu pikir aku bakal takut gitu dibun-bun sama orang modelan kayak lu ngakunya di kebon jeruk terus apa ya? Kebon jeruk mananya gue juga nggak peduli sih. Open cam juga enggak. Ayo coba mana muka lu, nih muka gue. Kenapa? Lu berlindung di balik akun bapak lu, apa lu nggak malu? Udah gede berlindung di balik bapak, balik ku indung. Sian. Ini muka gua nggak berlindung balik bapak. Iyalah, makanya jangan sekali-kali nantangin orang. Sok atau open cam, sok atau pakai akun sendiri naik, sok gua taikin sekarang. Nih bapaknya turun dulu berarti. Sok naik tuh. Naik sok ramean we nggak apa-apa. Mau 2 orang, mau 3 orang naik di sini, tapi jangan pakai akun bapaknya, kasihan lu punya bapak udah tua direpotin sama anak dua-duaan kayak begitu. Akun saya Ya nggak peduli, naik aja udah, request, jangan banyak omong. Sebelum request gak usah banyak bacot. udah Mana. gua minta naik babi. Yang mana yang ini? Yang ini ternyata. Andri. Oh ini bapak sama anak. Ini open cam. Kan gue bilang makan.
dahar mau gue sediain nasi, mau nyarap dulu tuh muka empot begitu tuh, berani pakai senjata nih. Wanian lah, wanian mau boxing atuh? Hah? Boxing? Ayo, boxing? Gelut jangan, jangan cuman apa? Apa? Wani ante, ulah bacot, ulah buah gaya. Makan dulu. Beda kelas. Saya kelasnya 60 kilo, 60, lu 50. Naikin 10 kilo, baru lu balik sama gua. Nggak fair nanti. Apa? Nggak dengar? Nggak dengar? Serem Jurik. Jurik. Gak dapet jatah malam Jumat, ngelampiasinnya jangan di sini bang. Download aplikasi ijo, kedebetan Ustadz Ilham. Download, lampiasin di sono, jangan di sini, ya. Cari di aplikasi ijo, malam Jumat nih, kan gue udah bilang tadi, jangan ayo-ayoan ngajak gua, cari dulu cewek, ya. Cari dulu ya jatahnya, biar dapat jatah gitu ya. Ngapain takut? Kalau teman-teman bilang Yusuf takut, aduh ya. Saya bingung ya, ketika banyak orang bilang saya penghujat. Orang-orang seperti itu mereka tidak berkaca gitu. Tidak berkaca perlakuan mereka seperti itu. Saya pernah nggak mengancam-ngancam orang? Pernah nggak saya terlontar dari mulut saya menista? Ada video saya seliweran, seorang murtadin menghujat gitu. 2 tahun saya di TikTok, puji Tuhan, haleluya. Saya punya teman-teman baik, lingkungan yang positif. Saya bergereja di gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saya tahu ajaran yang penuh kasih. Saya menunjukkan wajah Yesus yang penuh kasih. Walaupun mulut saya seperti ini, tapi saya tidak akan pernah menjatuhkan diri saya ke dalam pencobaan. Setegas-tegasnya saya, coba teman-teman perhatikan, saya lebih menegur pribadi, ya. Jadi jangan menyamakan saya dengan orang-orang seperti mereka. Makanya saya bingung, saya dibilang penghujat di mana coba? Kalau saya tanya ada dalilnya. Selalu, always, ya. Tuh, udah pakai selalu, pakai always lagi. Pakai dalil. Tanpa perlu diminta. Pernah nggak saya nunggu diminta dulu dalilnya? Mana Joseph dalilnya? Saya yang selalu nih dalilnya, ya. Makanya kamu yang Islam harusnya sadar cara berdiskusi kalian itu, waduh parah. Ngomong dulu, dalil belakangan. Ya, bukan saya sok pintar, bukan saya sok paling hebat di antara teman-teman semua. Enggak, saya juga masih belajar. Nah, inilah makanya kita perlunya belajar, ya kan? Jangan seperti mereka. Mereka berhenti belajar, mereka mau mengajar, nggak mau belajar. Begitu ya. Oke, kita lanjut ya. Kasihan itu mah ya, nggak dapet jatah itu kayaknya. Nggak dapet jatah malam Jumat kayaknya. Ya, nggak dapet jatah malam Jumat ya. Halo, Shalom. Selamat malam, Sep. Iya, selamat malam. Sep, aku punya teman Sep, dia selalu ngajakin aku, terimalah Bang Yesus sebagai juru selamat katanya. Nggak ada waktu buat curhat. Lu curhat ke bini lu nganggur, lu curhat aja ke bini lu, jangan curhat ke gua. Nggak mau curhat, apapun itu. Mau temen lu punya rumah, mau temen lu apa kayak nggak mau curhat. Tanya aja di sini, tanya. Yesus Allah tanya saya, nggak ada sesi curhat. Tanya aja ya. Ya udah bagus. Pada mulanya Allah, Kejadian 1
pada mulanya firman. Itu mana yang benar itu, Sep? Salah. Pada mulanya Allah, pada mulanya firman. Kejadian 1 nggak ada pada mulanya. Pada mulanya apa coba? Kejadian 1 yang bener yang gimana? Coba. Gue pengen tahu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kan pada mulanya Allah. Satu kalimat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lu bahasa Indonesia lu nggak lulus ya? Kemudian Titiknya itu pada- setelah. Sep, aku tanya baik-baik. Aku tanya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi. Awalnya itu kan pada mulanya Allah. Yohanes 1 Allah pada menciptakan. Iya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menyelimuti samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini kan pada mulanya Allah menciptakan. Allah pertamanya. Kemudian Yohanes 1 kok membantah itu pada mulanya firman. Gimana itu, Sep? Bagaimana itu menurutmu? Fil bad'i kana al-kalimatu wa kana al-kalimatu indallah wa kana al-kalimatullah. Fil bad'i khalaqallahu samawati wal ard. Where's the difference? Saya baca ulang ya. Versi bahasa Arabnya supaya kamu paling tidak mengerti. Kalau pakai bahasa Indonesia mungkin nggak ngerti karena bahasa sucimu itu bahasa Arab. Saya bacain dari bahasa Arab. Kejadian 1 ayat 1. Fil bad'i khalaqallahu samawati wal ard. Yohanes 1, fil bad'i kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. What's the difference? Apa perbedaannya? Aku kira kau masih waras, Sep. Ya, masih waras lah. Betul emang gue masih waras. Yang gak waras kan lu, gak ada yang lucu ketawa. Hahaha, tengah malam lagi ketawanya. Pada mulanya Allah menciptakan fil bad'i khalaqallah. Itu bukan kalimat yang terputus sehingga pada mulanya Allah saja. Lagi pula kalau misalkan hanya pada mulanya Allah, lalu di Yohanes 1 pada mulanya adalah firman. Kau baca firman itu adalah Allah, ya kan? Fil bad'i kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi itu Allah. Terus apa? Kontradiksinya di mana? Ketika dikatakan firman itu adalah Allah. Ngerti nggak maksud saya teman-teman yang Kristen? Nggak ada yang masalah kan? Kejadian 1 pada mulanya adalah Allah. Oke, nggak jadi masalah kalau dia potong di situ aja. Kejadian Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Terus dia tanya, kok kontradiksi? Enggak lah, orang firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 kan pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terus apa masalahnya? Karena dalam Islam firman itu bukan Allah. Ya sudah, itu Islam. Lagi pula dalam Islam firman itu Allah kok. Al-Quran yang kalimatullah itu ada kalam lafsi dan kalam nafsi. Kan udah dijelasin berulang-ulang. Gak ada yang berani bantah dan gak bisa berani bantah pakai dalil. Ya kan? Tuhan, Tuhan. Iya, ada duren lagi. Siapa yang di belakang? Yang di belakang ini adalah sosok yang membuat kamu, nabimu, dan ilah buatan nabimu itu takut. Karena sosok inilah yang mengalahkan maut, yang mengalahkan belenggu-belenggu dosa. Sosok yang di belakangku inilah yang mengalahkan maut. Makanya kalian takut, termasuk nabi-nabi dan juga pengajar-pengajar palsu. Kenapa orang ini lama sekali ya? Kalau lama aku sudah mau tidur ya. Ya sudah, aku tidur ya. Ngantuk. Saya menghadapi mereka, saya harus makan timun untuk teman-teman juga ya. Makan timun ya teman-teman ya. Mendengarkan live saya ya, karena bikin pusing, bikin darah tinggi, ya kan, betul kan? Joseph, kamu dicari Sinandar. Sinandar itu ngapain nyari-nyari saya? Saya di sini kok ngapain dicari-cari? Caper, ya.
Orang-orang kayak gitu mereka pansos, mereka lagi sepi, lagi puasa, nyari THR biar banyak gitu loh teman-teman. Ya udah nggak usah cari panggung, suruh cari duit yang halal. Dia kan pengacara, katanya punya kantor advokat, suruh aja gitu ya. Oke, saya nggak mau berlama-lama ya ngomongin orang-orang yang nggak penting. Tapi kita tutup dulu ya, tutup dulu komannya. The way, siapa ini yang tadi komentar? The way you encourage others is so heartwarming. Thank you Gosar, ya terima kasih. Ya memang kita harus saling encourage, kita harus saling mengingatkan, kita harus saling menguatkan ya, gitu. Ya kita harus kuat-kuatin, maksudnya kuat-kuatin ngadepin mereka lah. Iyalah, kalau nggak saling kuat-kuatin kita semua ambruk lawan mereka. Ambruknya kenapa? Bukan ambruk karena mereka kuat, bukan. Capek ya, capek otak, capek hati ya. Ntar ngelus dada, ntar nepok jidat, ya itu aja yang kita lakukan kan. Dari tadi kalau teman-teman perhatikan yang saya lakukan itu ya, tepuk jidat, ngelus dada, tepuk jidat, ngelus dada, ini aja yang kita lakukan dari tadi ya. Oke lah, oke kita akhiri dulu live saya sampai dengan di sini dulu karena udah jam 11 malam. Saya juga mau istirahat. Teman-teman masih ada satu hari lagi, hari Jumat, di hari weekday ini. Teman-teman mohon doa. Saya minta kesediaan teman-teman untuk mau membawa saya dalam doa, membawa saya khususnya kesehatan saya, studi saya juga, karir saya juga, pekerjaan. Karena teman-teman kalau ada yang mungkin penasaran kenapa Joseph akhir-akhir kurang live, ya memang saya juga sebagai anak pertama bertanggung jawab untuk membuktikan saya mampu untuk bekerja mencari uang dengan jeripaya saya sendiri, dan saya tidak mau mengharapkan kasihan dari teman-teman dan seterusnya. Tidak, memberikan berkat itu bisa dalam bentuk lain, dan beberapa waktu lalu saya sudah bilang bukannya saya mau ini ya, bukannya saya mau berbagi kebaikan itu harus dipuji ya, enggak, tapi maksudnya kalau itu silahkan ke panti asuhan aja. Oke, kita tutup dulu dalam doa teman-teman ya. Mari kita bersatu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang bertata dalam Kerajaan Surga, terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Khususnya pada malam ini ya Bapa, Engkau telah mempersilahkan kami untuk menghirup nafas kehidupan untuk kesekian kalinya. Ya Bapa, kami tahu segala apapun yang kami lakukan pada hari ini tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan kami, tidak terlepas dari dosa-dosa kami yang baik secara sengaja ataupun tidak kami sengaja kami lakukan. Kami mohon agar kiranya Engkau ampuni kami ya Bapa, terimalah kami dalam kerahiman-Mu. Ya Bapak, sebentar setiap dari kami ingin beristirahat, kiranya Engkau menyertai kami sehingga kami dapat bangun keesokan harinya lebih sehat, lebih bugar dan ceria, sehingga kami dapat bertemu dengan orang-orang kami kasihi dan menjalankan aktivitas, dan kami dapat bekerja di ladang yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih ya Bapak, doa ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersatu dalam Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, sehat selalu. Saya harus buru-buru karena udah malam ngantuk ya. Bye-bye. Tuhan Yesus berkati. Shalom.
Galatia pasal yang ketiga. Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang tidak berpikir dengan baik, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan yang asli karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada yang dibenarkan yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang-orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar dari hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi ini perbedaannya teman-teman ya. Hukum Taurat itu harus dilakukan. Jadi ya, tidak berdasarkan iman. Itu penting untuk kita ingat bahwa hukum Taurat itu tidak berdasarkan iman, tidak berdasarkan kayak misalkan aku beriman aku diselamatkan, tidak bisa. Kamu harus melakukan. Kalau kamu percaya kepada hukum Taurat akan membawa kamu kepada keselamatan, maka yang dilakukan adalah melakukannya, bukan beriman kepada Tuhan yang menyelamatkan, tidak bisa ya. Tetapi orang Kristen itu bedanya adalah mereka gagal melakukan hukum Taurat, tidak mampu melakukan hukum Taurat, bahkan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus pun gagal gitu. Tapi kita beriman kepada Kristus bahwa Dia yang menyelamatkan kita gitu lah. Ya, itu bedanya, oke? Tetapi dasar dari hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Yesus Kristus. Maksudku dialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tapi kitab suci telah mengurung
segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Di hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang yang membeda-bedakan, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, firman Tuhan ini mengingatkan kita teman-teman ya, bahwa keselamatan yang dari Allah itu telah diberikan kepada kita, dan kita sebagai orang yang telah percaya kepada Kristus punya kewajiban untuk menjaga, melakukannya dan mempraktekkan dalam kehidupan kita ya. Kita tidak bisa kemudian percaya kepada Kristus lalu dalam perilaku kita menunjukkan sesuatu yang berbeda dari pengakuan kita. Kita harus betul-betul bisa berkata dan bertindak sama gitu ya. Itu kita dituntut seperti itu. Maka dari video ini teman-teman saya mau menyampaikan, mari ya kita sebagai orang Kristen hidup takut akan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita membawa kabar baik lewat perilaku dan tindakan kita. Kita membawa kabar sukacita lewat perilaku dan tindakan kita. Melalui kehadiran kita, orang-orang yang mungkin merasa kesepian, mereka tidak kesepian lagi. Melalui kehadiran kita, orang-orang yang sedang merasakan sesuatu yang tidak baik dalam hatinya, sedang bersedih, sedang mengalami sesuatu, melalui kehadiran kita, mereka mendapatkan sesuatu yang baru. Orang-orang yang tidak berpengharapan ya, melalui kehadiran kita sebagai pengikut Kristus, mereka mendapatkan pengharapannya kembali. Orang-orang yang sedang sedih, orang-orang yang sedang susah, melalui kehadiran kita menjadi solusi atau yang membuat hati mereka tenang gitu. Jadi itu kenapa kita dituntut untuk hidup seperti itu, karena Tuhan mau kita melakukan itu teman-teman ya. Jadi ingat, kita ini adalah apa yang tertulis dalam Alkitab terlihat nampak dari perilaku kita. Jadi kita ini kitab-kitab suci yang terbuka dimanapun kita berada. Maka tunjukkanlah itu, dan orang akan melihat kebaikan Tuhan, akan melihat keselamatan yang Tuhan sediakan. Oke teman-teman, demikian video kita. Tuhan berkati kita semua. Shalom.